Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk matrikulasi pekan kedua di IPA, Ustazah akan memperkenalkan salah satu bab yang akan kita pelajari. Nah, karena kita mau melaksanakan Idul Kurban atau Idul Adha, maka bab yang kita pelajari adalah tentang hewan dan tumbuhan. Nah, okay. Sebelumnya, dari sekian banyak hewan yang kita tahu, yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, nah ternyata mereka itu dikelompokkan lagi, dibagi-bagi lagi jenisnya. Jadi hewan mamalia, burung, reptil, amfibi, terus serangga, sama satu lagi adalah ikan. Nah, pertama, mamalia. Mamalia itu tuh hewan apa sih mamalia yang tergolong mamalia? Nah, ciri khas dari hewan mamalia itu adalah dia itu menyusui. Terus dia juga punya rambut yang menutupi seluruh tubuhnya. Nah, contohnya itu adalah kayak sapi, kelinci, kucing, terus lumba-lumba, dugong. Nah, saya lumba-lumba sama dugong kan nggak punya bulu gitu, nggak ada yang nutupin. Tapi mereka itu menyusui anaknya. Terus juga mereka itu tidak bernafas dengan menggunakan insang. Jadi mereka tidak termasuk dalam jenis ikan, tapi termasuknya dalam jenis mamalia. Terus yang kedua itu ada burung. Nah, burung itu ciri khasnya adalah dia punya sayap, tapi nggak semua burung bisa terbang. Nah, contohnya itu adalah kayak penguin sama burung unta. Nah, mereka itu kan nggak bisa terbang ya, mereka tapi punya sayap. Jadi mereka tetap termasuk burung. Yang ketiga itu adalah reptil. Contoh dari reptil itu tuh kayak ular, terus buaya, kadal. Nah, dari hewan-hewan itu bisa dilihat apa persamaannya kira-kira. Ya, mereka itu punya yang namanya sisik, ya kan? Sisik ular, sisik kadal, kayak gitu. Nah, terus juga mereka itu melata atau kayak merayap gitu loh kalau manusia. Jadi cirinya adalah hewan melata yang mempunyai yang namanya sisik. Contohnya kayak kura-kura, buaya, ular, terus penyu, kadal. Nah, itu contoh dari reptil. Kayak komodo, nah itu reptil ya. Terus selanjutnya amfibi. Nah, amfibi ini apa? Amfibi ini adalah hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Kalau misalkan ayam kan hidupnya di darat doang ya kan, nggak bisa dia hidup di air. Terus ikan mas koki, nah dia tuh bisa hidupnya di air doang kan, nggak bisa hidup di darat. Tapi kalau amfibi ini dia bisa hidup di darat, bisa hidup di air, nah nggak mati gitu. Contohnya adalah katak ya. Jadi katak itu pas jadi telur sampai dia jadi kecebong, jadi katak muda, terus katak dewasa, dia itu tinggalnya di dalam air. Tapi habis itu dia setelah gede, setelah dewasa dia pindah ke darat. Nah, kayak gitu. Nah, contohnya amfibi. Ada selain katak juga ada kepiting, atau teman-teman kalau mau tahu juga di Google di search itu ada salamander namanya. Kayak mirip-mirip ikan lele tapi warnanya itu pink. Cuma nanti di search ya. Terus yang kelima ada ikan. Nah, ciri khasnya itu ikan hidup di air. Terus tadi bernafasnya dengan menggunakan insang tentunya. Terus tidak memiliki kaki. Jadi kalau misalkan dia tidak bernafas dengan insang, walaupun dia nggak punya kaki, terus hidup di air, itu dia nggak termasuk ikan kan gitu. Karena yang termasuk ikan itu adalah yang bernafas menggunakan insang. Terus yang terakhir ada insekta atau serangga. Nah, ini yang paling banyak kita temui di sekitar kita ya, kayak misalnya nyamuk, semut, dan sering banget kan lalat, capung, kecoa, kupu-kupu. Nah, itu contoh dari serangga. Cirinya dia itu punya 3 pasang kaki, 3 pasang. Nah, kalau misalkan laba-laba, serangga bukan kira-kira? Laba-laba itu kakinya 4 pasang. Nah, berarti si laba-laba itu bukan serangga. Tapi nanti ada lagi jenisnya ya, kita pelajari. Selain punya 3 pasang kaki, serangga juga punya mata majemuk. Jadi matanya tuh bisa nge-capture, bisa melihat objek tuh dengan lebih cepat. Jadi makanya kan lalat atau nyamuk ketika kita mau tepuk gitu, dia udah keburu lari karena dia ngelihat kita tuh dalam gerak yang slow motion gitu. Jadi dia bisa bergerak lebih dulu kayak gitu dibanding gerakan kita.
terus tapi dia melihatnya itu blur, penglihatan itu nggak sejelas penglihatan manusia. Dia ngelihatnya emang kita tuh gerak kita jadi lebih lambat, tapi matanya itu penglihatan itu blur. Terus dia juga punya yang namanya antena atau sungut. Nah, kayak di kupu-kupu ada kan sungut, terus di apalagi kecoa. Nah, itu biasanya untuk sinyal nyari makanan gitu, ada sungutnya. Mana nih makanan, di mana nih madu, nektar gitu. Kita bisa cari di bunga yang mana. Nah, kayak gitu. Kecoa juga kan, kayak kalau ada remah-remah sedikit atau semut nyium-nyium bau gula, nah itu langsung yang manis-manis dia langsung nyamperin. Nah, karena mereka punya antena atau sungut. Oke. Nah, sekarang teman-teman pada ada buku tulis nggak nih? Tulis ya. Latihan soalnya, coba teman-teman sebutin ciri-ciri hewan reptil tadi apa aja. Terus habis itu sebutin 3 contoh hewan reptil. Yang termasuk reptil tuh hewan apa aja gitu. Selain kalian tahu cirinya, kalian juga tahu contohnya. Oke. Terus ada bagian tubuh hewan dan fungsinya. Di sini Ustazah nanti di PowerPoint-nya kalian lihat, di situ ada tabel tentang bagian tubuh kelinci. Nah, bagian tubuhnya ada telinga, hidung, ekor, rambut, kaki. Kenapa telinga paling dulu? Karena yang paling khas dari kelinci itu adalah telinganya yang panjang ya. Jadi pendengaran itu super bagus. Jadi ketika kita mau nangkep dia, kita masih jauh aja dia udah lompat, udah takut, karena emang pendengaran dia lebih bagus daripada manusia. Terus hidung tentunya untuk alat penciuman, ekor itu untuk menjaga keseimbangan, rambut untuk menutupi tubuh kelincinya. Kebayang gak sih kalau kelinci gak ada rambutnya, gak ada bulunya gitu. Terus ada kaki untuk berjalan atau melompat. Nah, sekarang coba teman-teman lengkapi tabelnya sendiri. Di situ saya tulis sapi ya. Nanti kalian tulis kenapa bagian tubuhnya tuh apa aja, yang paling penting tuh apa aja. Sapi tuh biasa kita pakai buat Idul Kurban ya teman-teman. Kayak selain sapi ada kambing, ada unta. Nah, makanya yang nomor 3 ini Ustazah masukin unta. Unta itu yang paling khasnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, yang paling khasnya itu adalah punuknya ya. Punuk unta di sini nih. Punuk. Nah, itu biasanya untuk menyimpan cadangan air kan. Unta itu hidup di gurun pasir. Jadi kalau mereka enggak punya itu yang namanya punuk, mereka pasti akan cepat kehausan kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan unta itu yang namanya tuh punuk. Nah, biar si untanya punya cadangan air, cadangan minum, biar mereka nggak cepet haus. Masya Allah ya. Terus untuk selanjutnya kiranya untuk matrikulasi sekian. Nanti untuk di pekan selanjutnya kita akan belajar tentang bab bunyi teman-teman, karena emang dari awal itu kita mulai dari bunyi dan telinga ya, karena ini tuh kita cuma sebagai buat perkenalan aja dan sebagai dalam rangka menyambut Idul Adha atau Idul Kurban, supaya teman-teman tahu juga apa aja tuh hewan-hewan dijadiin hewan kurban, terus bagian tubuhnya apa aja yang bisa kita makan tuh mana aja gitu. Jadi teman-teman lebih penasaran, lebih mau searching. Oke, demikian dari Ustazah. Untuk pekan depan akan ada materi baru. Mudah-mudahan teman-teman makin semangat dan makin penasaran tentang pelajaran IPA ini, karena kita akan mempelajari tentang alam, tentang diri kita sendiri, tentang sekitar kita gitu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.